Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan, yaitu menjual benih-benih lobster di sekitaran perairan laut Pulau Panaitan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Selasa malam 10 Desember meninjau langsung kesiapan pelaksanaan apel Kesatwil 2024. Poluan Polda Jabar bersama jajaran yang diwakili dari Poluan Brimob menggelar kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian kepada korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 11 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyce Yundika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, sejak dimulainya program prioritas pemerintah Asca Cita, Satres Narkoba Polres Pandeglang berhasil mengungkap sebanyak 4 laporan polisi dan mengamankan 8 orang pelaku tindak pidana. 8 orang yang diamankan adalah 4 orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan 4 orang pelaku tindak pidana kesehatan, pengedaran kesediaan informasi berupa obat-obatan. Pelaku tindak pidana yang berhasil ditangkap seluruhnya adalah pengedar. Para pelaku tindak pidana narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika dengan cara mengedarkan tanpa bertemu dengan pembelinya, di mana narkotika tersebut disimpan di suatu tempat. Adapun transaksi narkotika tersebut dengan menggunakan alat komunikasi telepon genggam. Sementara untuk pelaku tindak pidana kesehatan mengedarkan obat-obatan, melakukan aksinya dengan cara menawarkan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kemudian berkembang dari informasi pembeli obat kepada yang lainnya. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 3 orang tersangka berinisial J, R, dan DP di Jalan Raya Sumur Taman Jaya, Kampung Cawi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan S yang menjual benih-benih lobster di sekitaran perairan laut Pulau Panaitan. Tersangka S mengambil BBL dengan menggunakan waring atau jodang yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak pendingin dan dibawa untuk dijual kepada pembeli dengan harga sebesar Rp9.000 per ekor. Selanjutnya, Satreskrim Polres Pandeglang mengamankan R dan DP dikarenakan tertangkap tangan sedang membawa benih-benih lobster atau BBL yang dimuat dalam kotak pendingin dengan menggunakan sepeda motor. Dan kemudian tersangka J ditangkap di rumah kontrakan di Kampung Tanjung Lame, Kecamatan Sumur, yang merupakan pemilik dari benih-benih lobster tersebut, di mana setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan gelar perkara dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Adapun untuk estimasi hasil penjualan yang didapatkan oleh pelaku J dalam sebulan menjual baby lobster tersebut sekitar 70 hingga 80 juta keuntungan kotor dan keuntungan bersih 15 juta sebulan. Pemirsa, Polres Jember berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas di Dusun Kerajaan Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul
kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Kasatreskrim Polres Jember AKP Uwais Al-Korni mengatakan setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan tanda-tanda yang mencurigakan termasuk luka serius pada tubuh korban. Setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, pihak kepolisian akhirnya menangkap SR, warga desa Patemon, Kecamatan Tangkul, Jember, Jawa Timur. Diketahui pria 73 tahun ini telah membunuh seorang janda bernama Muslimah 55 tahun, warga desa Manggisan, Kecamatan Tanggul. Diketahui korban dan tersangka sudah lama saling mengenal, bahkan korban sering datang ke rumah tersangka 2 kali dalam seminggu. Setiap kali datang ke rumah tersangka, korban selalu diberi uang 100 hingga 200 ribu karena tersangka telah lama menyukai korban. Tersangka juga berkali-kali mengajak korban untuk menikah siri, namun korban selalu menolak. Tersangka yang merasa sakit hati tanpa pikir panjang mengambil sebilah kapak dan membacok korban. Usai melancarkan aksinya, tersangka kemudian menutup kepala korban yang terbaring bersimpah darah di atas ranjang ruang tamu. Selanjutnya tersangka kabur dengan naik bus menuju ke rumah anaknya di Kecamatan Kunir, Lumajang. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, kurang dari 8 jam jajaran Satreskrim Polres Cimahi berhasil membekuk seorang pria berinisial S karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri hingga hilang nyawa. Peristiwa KDRT yang menyebabkan korban tewas terjadi di rumah korban di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa naas yang menimpa korban AJ terjadi karena pelaku terbakar cemburu. Pasalnya, korban yang baru pulang sebagai pekerja migran Indonesia di Arab Saudi itu diduga telah berselingkuh. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan, peristiwa KDRT atau penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas itu terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Kapolres menjelaskan, karena cemburu, pelaku menganiaya istrinya dengan menggunakan pisau. Kemudian korban dipukul menggunakan balok kayu saat korban sudah tak berdaya. Ironisnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya itu dilakukan di depan ibu korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT atau Pasal 338, Pasal 351 Ayat 3 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolsek Cinere Polres Metro Depok AKP Pesta Hasiholan memimpin patroli cipta kondisi kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dengan menggunakan kendaraan dinas patroli dan menyalakan lampu rotator warna biru. Patroli dilakukan dengan sasaran jalan sepi di wilayah hukum Polsek Cinere. Polsek Cinere melaksanakan apel persiapan patroli cipta kondisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Cinere, AKP Pesta Hasiholan Siahaan SHMH. Tampak dalam kegiatan, Kapolsek beserta jajaran menggunakan kendaraan patroli roda 2 dengan sasaran miras, premanisme, senpi, sajam, narkoba, curanmor, dan penyakit masyarakat. Patroli kendaraan bermotor roda 2 dengan menggunakan blue light pada jam-jam rawan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Cinere. Tim patroli standby di kolong tol Krukut. Setelah standby di kolong tol Krukut dinyatakan aman, tim patroli kembali melaksanakan patroli wilayah dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan masyarakat yang sedang beraktivitas di tengah malam.
Dalam kegiatan tersebut, tim patroli menemukan 2 orang remaja yang membawa petasan kaleng susu yang diperuntukkan untuk kegiatan malam tahun baru. Di tempat yang sama tim juga menemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang mengkonsumsi miras jenis anggur merah. Kemudian kedua orang tersebut diamankan dan diberi himbauan. Di tempat terpisah, tim patroli menemukan beberapa kendaraan para pemuda yang sedang nongkrong di samping Tol Limo yang tidak dilengkapi surat kendaraan, maka kendaraan tersebut akan ditilang dan diamankan. Kegiatan patroli cipta kondisi atau kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan ini merupakan salah satu wujud tugas Polri, Polsek Cinere khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari menerjunkan mobil water cannon Polri guna menangani kebakaran di Pasar Sentral Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Tarik dulu tuh. Bantu akan tarik sekarang. AKBP Putu Hendra menyampaikan pihaknya mengerahkan water cannon kendaraan taktis armored water cannon yang biasanya digunakan dalam pengamanan dan pembubaran massa pada saat terjadi peningkatan eskalasi dalam unjuk rasa. Kapolres Banggai mengatakan dikerahkannya water cannon sebagai upaya membantu petugas pemadam kebakaran dan masyarakat dalam penanggulangi api yang terus membesar. Tak hanya mobil water cannon, anggota Polres Banggai juga terjun membantu petugas pemadam kebakaran hingga mengevakuasi barang-barang. Upaya pemadam kebakaran tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Kapanpun dibutuhkan, Polres Banggai akan siap membantu. Inilah asal mula api berasal dari plafon rumah makan Jawa Timur, di mana saksi pada saat itu sangat dekat dengan lokasi melihat kepulan asap hitam yang keluar dari plafon rumah makan Jawa Timur. Dalam olah TKP tersebut, tim Inafis Satreskrim Polres Banggai mengambil sampel arang yang diambil dari area belakang rumah makan Jawa Timur dan rumah makan warung Gorontalo, bekas-bekas kayu yang terbakar, sisa-sisa kabel yang terbakar, serta fitting lampu dari belakang rumah makan Jawa Timur. Untuk sementara kesimpulan hasil olah TKP bahwa kebakaran disebabkan oleh korslet arus listrik. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.